Terima kasih Bang Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, kita melihat partai politik ini kan sebetulnya sebagai pilar utama dari demokrasi. Maka kalau partai politiknya tidak baik, gitu ya. Bagaimana kita mengharapkan demokrasi kita baik? Namanya juga pilar utama. Sebagai pilar utama tentu sangat diharapkan dari pemilu ke pemilu itu lebih berkualitas. Kita bersepakat berdemokrasi sejak tahun 98 dan saat ini sudah tahun 2023. Jadi sekitar 24 tahun ya. 25 tahun mungkin kita sudah berdemokrasi. Dalam satu teori cukup 2 kali pemilu itu kita melakukan konsolidasi. Tapi Indonesia mau pemilu ke-6 pun yang terjadi adalah justru setback gitu ya. Karena partai politiknya tadi itu. Maka ini menurut saya apa yang terjadi dengan Golkar. Ini bukan pertama kali. Yang lalu kita menyaksikan Partai Demokrat. Mendadak ada KLB di Deli Serdang. Bagaimana ceritanya gitu. Golkar kena giliran sekarang. Ini yang juga mengagetkan. Dan tentu ini yang menurut saya menjadi presiden buruk bagi kehidupan politik kita. Dan dampaknya terhadap demokrasi. Karena bagaimanapun juga nantinya gitu ya, dengan Golkar katakan ditarik mundur seperti ini, itu akan sangat merugikan bagi institusi Golkar dan semua kader Golkar. Kita akan heran kalau Golkar justru diam saja seandainya itu terjadi gitu ya. Maka ini adalah sebetulnya satu taruhan yang luar biasa bagi Indonesia melalui partai politiknya yang kita harapkan, apalagi Golkar ini partai tua, partai yang sudah malang melintang gitu ya, bukan lahir kemarin sore gitu ya. Kalau berhasil tadi itu quote unquote diobok-obok, jadi menurut saya ini betul-betul kita berada di titik nadir dalam berdemokrasi. Kita hanya lafalkan demokrasi tapi kita tidak jalankan demokrasi. Bang Karni, menurut saya kita tidak boleh diam. Dalam keadaan seperti ini, kita sedang menyongsong pemilu 2024. Kalau kita disuguhi lagi kegaduhan-kegaduhan melalui partai besar, yaitu Partai Golkar, menurut saya lesson learn apa yang mau diberikan ke pemilu ini? Sudah sejak tahun lalu kita disuguhi oleh kemungkinan tidak pemilu, tunda pemilu. Presiden untuk 3 periode gitu ya. Diulang-ulang seperti itu. Lalu kita menyaksikan bahkan gitu ya, ada calon yang diperlakukan tidak setara. Padahal esensi dari demokrasi itu adalah kompetisi yang setara. Jadi kalau dalam olahraga itu, dalam tinju satu contoh, tidak mungkin kelas bulu ketemu kelas berat. Jadi kalau kelas berat ya kelas berat. Maka berikan kompetisi kontestasi yang setara tadi itu. Bukan lalu ada istilah cawe-cawe. Atas nama istilah cawe-cawe, dampaknya itu luar biasa. Meluas, melebar kemana-mana. Dan ini yang kita sayangkan. Maka kalau kita semua cinta pada NKRI, kita ingatkan. Kita sedang tidak well on the right track dalam menjalankan demokrasi. Karena tidak ada jaminan bagi partai-partai politik untuk berkompetisi secara leluasa. Jadi siapa yang harusnya menjamin keleluasaan itu? Seharusnya hukum yang menjamin keleluasaan itu. Tapi ternyata hukum kita juga ada di titik nadir saat ini. Kepada siapa kita berharap? Sekarang, kalau pemilu ini akan bisa terjamin menjadi pemilu yang berkualitas. Ini yang menimbulkan kewaswasan kita. Karena kita sangat khawatir kompetisi kontestasi ini akan tidak sehat. Hanya karena menghadirkan perilaku-perilaku yang sangat distortif, menyimpang, melanggar secara hukum. Dan kita tidak boleh diam.
Karena demokrasi itu memberikan peluang yang sama kepada kita. Dan itulah kemewahan demokrasi. Jadi kalau pemilu ini tidak memberikan peluang yang sama, lalu ada yang satu dijamin luar biasa, di-endorse luar biasa, yang lainnya katakan gitu ya, dibiarkan seperti itu. Bahkan kalau mungkin tidak boleh ikut kan gitu. Itu bukan kompetisi kontestasi. Jadi menurut saya atas nama cawe-cawe itu tidak hanya ikut menentukan gitu ya, capres-cawapres, tapi juga ikut menentukan partai ini bisa solid atau tidak. Jadi ini yang sangat memberatkan tentunya Indonesia ketika partai-partai politik itu tidak bisa dikedepankan, tidak bisa diperankan secara maksimal untuk menjadi pilar penting demokrasi. Jadi mau jadi apa terus partai politik ini? Jadi ini pertanyaan sangat serius karena kita akan menjalani pemilu nasional ke-6. Pemilu serentak, Bang Karni. Bisa kita bayangkan kalau sampai katakan Golkar berhasil gitu ya, dibuat friksi. Dan kita menyaksikan dan saya ikut mengawal waktu itu. 2 tahun lebih sedikit. Friksi yang luar biasa. Muncullah dualisme, kepengurusan. Lama sekali gitu ya. Tidak di SK-kan. Ada politisasi SK itu untuk Golkar. Saya karena mengikuti waktu itu. Maka menurut saya tidak akan pernah partai politik ini akan menjadi pilar penting demokrasi. Itu Bang Karni. Ya, tapi gonjang-ganjing ini kan bukan gara-gara unsur internal dalam partai itu sendiri. Tapi juga eksternal. Seperti tadi Ibu katakan, dulu Partai Demokrat juga dari luar tiba-tiba muncul di Demokrat. Artinya faktor eksternal. Atau Ibu melihat internal juga? Iya, mungkin Golkar perlu ini ya, belajar dari Partai Demokrat yang fight, yang luar biasa gitu ya. Melawan sangat luar biasa. Turun dan di internal Demokrat itu kita patut acungi jempol. Karena solid sekali di internalnya. Ada tekad untuk tidak mau diintrusi, tidak mau diintervensi, tidak mau katakan gitu ya, dipecah belah dan bahkan diokupasi gitu kan. Ini kan okupasi. Nah, mungkin tekad yang seperti itu yang harus dimunculkan oleh Golkar. Jangan lalu seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Jangan, harus fight. Itu yang harus ditunjukkan oleh Golkar. Kita belum melihat ini. Golkar kayaknya kalem-kalem aja gitu. Nah, ini yang harus ditunjukkan kepada publik bahwa Golkar tidak semudah itu untuk diacak-acak, untuk diobok-obok kan gitu ya. Nah, mengintrusi partai atas nama apapun gitu ya. Nah, ini yang harus dibuka juga ke publik. Siapa sebetulnya dalangnya kan gitu ya. Mengapa mendadak ada yang ingin gitu ya menggantikan ketua umum? Mengapa tidak sabar? Padahal Pak Erlangga sudah mengatakan silakan ganti nanti ketua umum menunggu sampai Munas 2024. Hitungan bulan kok kan gitu. Nah, jadi menurut saya kita harus taat hukum. Oleh karena itu memang sampai hari ini kita tidak menyaksikan resistensi dari Golkar yang sedang diintrusi tadi itu. Saya setuju bahwa memang ada faktor internal dan eksternal yang mungkin bisa bekerja sama untuk menggoyang Golkar gitu ya, secara signifikan. Maka ini ada Bang Nurdin gitu ya, yang ingin kita mendengarkan ya, tentunya dari Bang Nurdin itu, upaya apa yang harus dilakukan. Masa iya Golkar seluruh Indonesia diam saja melihat ini kan gitu. Jadi janganlah masyarakat itu terus-menerus disuguhi gitu ya, kekisruhan gitu ya. Partai yang tidak perlu kisruh sebetulnya. Kisruh yang diada-adakan gitu ya. Dijustifikasi dengan berbagai. Dan ada kecenderungan jelek di Indonesia adalah politisasi hukum terhadap elit tertentu yang dianggap katakan tidak, mungkin tidak oke kan gitu. Nah ini tidak bagus kalau menurut saya. Jadi ada semacam presiden buruk yang diklimakskan dengan contoh-contoh yang seperti itu. Mungkin itu Pak Kan. Bagaimana Ibu melihat dengan dipanggilnya Ketua Umum Golkar oleh Kejaksaan Agung awal minggu ini untuk diperiksa sebagai saksi. Nah itu pemeriksaannya luar biasa Bu. Artinya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Iya, itulah makanya hukum kita ini belum betul-betul tegak. Jadi mengapa saya waktu di ELC yang lalu itu mengatakan bahwa tidak mungkin kita berdemokrasi tanpa dilandasi oleh
satu kualitas hukum yang betul-betul mampu gitu ya nantinya menopang gitu ya, memastikan demokrasi itu berjalan ya, seperti keadilan dan sebagainya tadi itu. Nah kalau tidak, ini akan terjadi anarki nanti. Karena bagaimanapun kesewenang-wenangan itu kan tidak boleh ditunjukkan, apalagi belum salah kan gitu ya. Lah ini yang kita saksikan, biarlah nanti masyarakat publik luas yang akan menilai bagaimana proses hukum yang terjadi seperti yang lalu-lalu ya. Kita menyaksikan bahwa calon tertentu dari capres ya, capresnya Nasdem ini ada Bang Virus itu, wah itu kan sudah menjadi saksi gitu ya. Itu masyarakat bisa marah Bang Kal nih. Kalau terus-menerus gitu ya, dijustifikasi seolah-olah seperti itu. Marah itu masyarakat. Karena bagaimanapun juga sekecil apapun tokoh itu punya pengikutnya. Apalagi partai politik elit gitu ya. Ketua umum partai itu punya basis masanya. Kalau diperlakukan tidak adil, itu pasti akan menimbulkan resistensi. Tidak hanya di internal Golkar. Itu yang terjadi pada Demokrat. Saya waktu itu saya mengatakan, saya tidak membela Demokrat. Tapi saya membela sistem demokrasi, saya katakan itu. Di satu televisi. Itu antara lain. Jadi bagaimana logikanya gitu ya. Seorang pimpinan birokrasi tertinggi, itu contoh yang ada di Demokrat. Mendadak mengokupasi gitu ya. Ke partai Demokrat yang bukan juga kader kan gitu. Logikanya nggak masuk di situ. Itu yang saya katakan. Dan ada etika birokrasi juga. Nah sekarang terjadi pada Golkar. Dengan dimensi yang berbeda. Tapi intinya sama gitu ya. Mau diokupasi seperti itu. Nah silakan. Golkar ini jangan kalem-kalem saja gitu. Tunjukkan bahwa dia sedang dizolimi kan gitu. Quote unquote kan gitu. Itu harus ada resistensi di situ. Mungkin itu Bang.